Mas. Ini yang mulai tahun Berarti ya wis 97. 97. 97. Lurah-lurah Tanggulangin, Porong, Kerembung hampir semua kenal. Karena urusan tanah kan aku dulu. Nggih. Boleh tanah iki budal. Aku sing bayar wong liya gitu loh. Ya, masalah lumpur itu kan panjang ceritanya, Mas. Kayak ceritanya sebenarnya ora mari. Itu Panjang. kesalahan pada yang ngebor atau gimana sih? Ada Banyak dua-duanya, teori. walau alam. Ada dua-duanya. Dua-duanya. Karena Allah itu akan memberi sinyal-sinyal. Sesuatu itu tidak terjadi dengan sendirinya dengan ujuk-ujuk. Nggih. Karena yang pelaku utamanya itu saya. Jadi waktu saya nyari lokasi kan petunjuk dari pusat Jakarta. Nggih. Pak Bindo, Pak absis koordinat saya ini tolong cari ya, tak cari. Lokasi-lokasi sumber Tanggulangin 1 sampai 5, Wunut itu 1 sampai 23. Itu wis salah satunya ini yang ya boleh kata belum terakhir sih. BJP ini namanya BJP kan. Nggih, BJP. Itu. Dulu itu aku kasih absis sekian koordinat sekian tolong cari Pak Bindo ya. Pertama itu ketemunya itu kan Marsina, Nggih, Marsina. Nggih. Jomplangan, Nggih. terus mana anak Koramil kan, Nggih. di pabrik tuh. Nggih. Kita cari. Pertama itu kan Jatirejo desa nih, Nggih. itu di situ ada tanah kosong, Nggih. tanah luas, bekas urukan. Itu tanah yang siapa? Tanahnya Kedawung Subur. Sama Pak Lurah, Pak Deso, Pak Lurah Jatirejo. Ojo Pak, ojo masalah ini. Ini masalah apa itu tanah bermasalah. Ini Lurah 3 itu sudah turun karena tanah ini. Lapor jalan dah. Yang pertama. Oh nggih Pun. Ya sama goreng parso njaluk maneh kan. Yang kedua itu ke arah selatan timur. Selatan timur, tak delok-delok tak cek lokasinya abis sorine sekinan. Tanah sampingnya pondoke Kiai Anas Al-Yubi. Oh nggih, enten pondok. Besok kan? Nggih. Besok kan? Kiai Anas Nggih. Al-Yubi. Nggih. Almarhum kalau salah itu kan. Ya itu tak takutnya Kiai Anas. Ya ini. Waduh ini tanah turun temurun. Ini tanah warisan. Ini rencana juga buat pondok, Mas. Berarti bermasalah. Iya, mboten saged tenan. Oh nggih, Yai ngapunten. Ya iya Anas iki, Anas Tawali. Al-Ayubi. Oh, Al-Ayubi. Potong biyen. Nggih, nggih, nggih. Putranya masih ada kok kalau nggak salah. Ku sih ono ya sepuh berarti kan. Nggih. Oh iya, waktu itu putrane itu gondrong. Terus dari situ yang ketiga pindah tadinya kalau tol kan sebelah kanan. Nggih. Jadi lokasi pondok terus ke Kedawung sebelah kanan. Saiki oleh absis koordinat sebelah kiri. Yang ketiga ini tak cek di situ ada patok gede. TKD. Wah ini tanah kas desa. Gitu. Nggih. Ngapurno Jakarta. Pak ini ada tanah kas desa. Wah, ojo Barjono ini ruwet yang urusannya sertifikasinya ruwet nggak mari-mari. Ya wis pindah Pak. Yang keempat yaitu Di sumur itu. jadi yang keempat itu kami koordinat ketemu itu di dua perbatasan, separuh melok Reno Kenomo, Yeah. separuh melok Jatirejo, separuh kecamatan Tanggulangin, separuh kecamatan Porong. Reno Japon. Kenomo Melondi, Porong. Japon. Ya porong. Jadi dua kecamatan dua desa. Padahal mek tanah 1 hektar. 100 kali 100 itu Mas. 4 kali golek lokasi padahal sebelumnya itu cuma 1 titik langsung. Tapi emang di bawah itu cari minyak apa gimana? Gas. Gas. Kita Emang kan- nggak banyak ya gas ya? Yo walau alam itu kan masih Masa dulu Berarti masih pengetesan berarti ya? belum. Loh, kalau di lokasi-lokasi yang selain Yang lainnya. itu sudah hasil, sudah produksi. Sudah Kita produksi. 97 cari tanah dari ngebor, 98 udah dapat, 99 tak pasangi KP, 99 masih ngucur. Kasih kemana-mana wis nang PGN gitu loh. Itu tahun 99 sampai 2006 ya produksi ya sampai saat ini saya produksi. Itu cuma 1 titik yang gagal itu gitu loh. Jadi sebelumnya memang udah Produksi yang di sumber di daerah pun Tanggulangin. Kerembung ngono wis jalan. Ini salah satu sumur gitu. Itu dari lokasi seperti itu.
dari proses pekerjaannya juga bermasalah gitu loh. Panjang, jadi ini makanya sesuatu terjadi pasti ada sinyalnya, ono petunjuk sing kuwasa gitu. Enggak murung jujuk terjadi enggak. Itu hanya oleh tanah sampai 4 kali. Wis tanah masalah proses pekerjaannya juga gitu. Nguruke lan nguruk aku. Terus riki nekakno riki juga riki gitu, ring Cina. Jadi nyampe di situ 3 bulan 6 bulan baru iso ngadeg rik. Itu Mas ngebor. Nggih. Meskipun kerja juga gitu 6 bulan kerja tapi tiap hari sedino kerja enggak alatnya nggak siap karena kan saya dari Malang tiap hari lewat tol. Jadi kalau saya pagi itu lewat tol tak delok murup Kelihatan. kasih murup apa itu ono desel urip berarti kerja. Oh, dari tol itu kelihatan berarti. Kelihatan apa pinggir tol. Oh, bener Pak. Terus dengar delok mati. Kemana ya? Tiap hari gitu. Jadi panjang. Terus itu dari lokasi, dari persiapan, dari kampungnya sendiri, Mas. Kampungnya. Iya, aku tahunya ya setelah kejadian, gitu loh. Kenapa? Di situ saya bisa bilang tadi Jomblangan, ono Koramil, Nggih. pabrikan dong. Nggih. Di situ apa? Ono pabrik minuman Oh keras. iya, pabrik miras itu ada. Iya, Itu memang masih beroperasi waktu itu. waktu itu operasi. Cinoni minta Katanya tolong. terbesar katanya. Betul. Waktu itu Cinoni minta tolong Pak Arsono, Pak, anu Lapindo, tolong ya ini saya ada 7 trailer. Tolong bantu usahakan supaya trailer saya bisa keluar. Oh ya Pak, tak usah. No. Kayak nggak salah 4 bisa yang 3 nggak bisa keluar. Kampul-kampul jadi minuman sing botol-botolan itu. Nggih. Kampul-kampul di ini apa lumpur, katut kan nggak panas, tos. Oh, Dari jarak jauh tos, tanggulnya mambunya sedep sama anggur gitu. terus Minuman keras. Terus Marsina sampai Marsina. saiki tembus nggak? enggak. Iya kedoliman kayak gitu. Itu pabriknya di mirasnya apa di beda? Mirasnya. Oh, pabrik miras tuh, Mas. Ya pabrik miras di situ. Oh, Pabrik miras. Miras. Ono Koramil di gunung apa ono miras gitu. oh nggih, sebelahan ya berarti. Iya Marsina. Marsina sampai sekarang nggak tembus. Nggih. Kedolin Marsina. Ketiga satu lagi ini ya mungkin bener mungkin enggak itu loh. Menurut berita-berita itu kan Siring toh. Nggih. Pojokan itu tempatnya siapa di situ? Siapa? Orang-orang deserse, orang-orang pecatan dari semua angkatan ada di situ. Pecatan dari semua angkatan darat. Darat, angkatan laut, polisi. Kenapa kok ngumpul Ya di nggak sana? ngerti maksudnya kok kebetulan mereka itu ada di situ. Rumah Mungkin berumah itu loh. mungkin kalau kita negatif thinking mungkin Ya bisa jadi kata kawan-kawan gitu. Oh ya, ya. Wong Jadi dianukan kan otomatis ya intinya sing kuasa orang itu. Itu 3 dari Lapindo sendiri dari perjalanan panjang memang saya kan saya bagian konstruksi bagian fasilitas gitu. Ada bagian humasi ada bagian sosial ada bagian apa itu ya bagian umum lah itu ya, apa sih ngarani dari situ mereka itu ya duduk di kantor ada salah satu pondok di Putat atau Kali Tengah dulu itu minta sumbangan anak yatim ke kelompok itu bagian eksternal lah bagian eksternal bukan kalau saya bukan konstruksi ngobrol situ tak dong minta apa-apa mana ini gurung apa-apa sumbangan mana itu Oh, sampai gitu. iya ya itu sing padahal itu paling. untuk anak yatim ya kan? Ya anak yatim kan itu kan dari tanah dari alam hasilnya kan ini Nggih. kalau salah satu dari orang saya yang ngomong kayak gitu loh Mas. Tapi emang di bawah itu nggak ngedeteksi kalau ada lumpur, nggak ada penelitiannya. Nah itu panjang deh. Jadi kalau saya ngebor di tempat-tempat lain yang sudah itu kedalaman 3.500 sampai 4.000 kaki petugas. Kalau ini karena kita ada kerjasama antara Lapindo, Australia sama Australia. sama Arifin Panigoro apa itu PT-nya dulu bertiga. Terus hubungannya sama Brizal Bakri? Yang berizal berarti kan Lapindo. Oh, Lapindo, Lapindo pemilik, kan, pemilik apa pemilik saham? Lapindo, tapi adiknya yang Ridwan Bakri bukan Abu Rizalnya. Bertiga ngebor itu, kalau kedalaman tadi kan 3.500 4.000 Nggih. sekian banyak sumur, tapi itu 10.000 Mas. 10.000 berarti lebih dalam lagi. Iya. Waktu dibor ya semua ya namanya orang ngebor kan sampai 10.000 itu udah hampir 10.000 gitu loh ya toh. Tapi kalau namanya ngebor sama ngebor kayu ngebor besi bulat. Ngebor kayu ngebor bumi tanah bisa bulat nggak?
apalagi yang buat ngebor itu 24 in mas mata bornya, bit diamond bit itu ya istilahnya kayak permata lah gitu. Nggih. Waktu model lobo ya jur itu 24 naik kecil. Waktu ngebor kan sampai 10.000 ya terbayang nolak ngebor kayu bulat, ngebor besi bulat, ngebor tanah gak bisa bulat, bisa nglutor akar-akaran kan menjeru. Lah waktu ngebor lek ngebor sumur biasanya lek ngebor sumur jero kan biasanya dikai casing. Nggih. Nanti casing PVC kali itu kan pakai pipa 30 in. Blong, mari menunggu ke dalam itu mana-mana lebih kecil bagaimana dari mana. Lah kemungkinan yang bagian dalam sana belum sempat dipasang casing. Berarti kesalahan dari Lapindo. Antara dua-duanya lah. Terus sampean ingat nggak yang bumbu sama waktu itu berbiru? 2006. 2006. 4 tahun tapi aku belajar banyak sih. 2006. Aku lahir 2002. Tapi 2002 lah. Berarti baru 4 tahun. Dari Iya. waktu 2006, Mas, itu sampean mungkin iki nanti. Ono gempa Jogja. Nggih, gempa Jogja. Di nopo iku? 26 Mei. 29 Mei, Oh iya, kalau nggak 29 29 akhir Mei lah. Iya, akhir Mei. Itu dino Sabtu apa Minggu? Sabtu apa Minggu lek nggak salah itu. Nggih. Sabtu. Ono gempa terus iki meledak. Gempa pisan. Jogja itu ngertiku aku kalau pagi kan lari pagi di jalan, lama lari pagi di jalan, wong ribut, wong sing toko-toko nonton tipu, wah gempa di mana Jogja, nah itu gempa, memang gempar, Iya. gede itu gempar. Nggih. Lagi tadi gempa Jogja, kan di sini nggak sampai gede nggak sampai gini, tapi di bawah kita kan nggak tahu. Iya. Ya itu mau ngebor kayu bisa bulat, ngebor kayu besi bulat, tapi ngebor di mana gluto. Lah dengan adanya gempa mungkin loh yo, begitu cekrek itu crack, ngerti crack, Iya. retak. Nggih. Lah retak sementara di bawah sudah ada gas. Karena ada retak gas ini kan kalau melihat pengeboran kan nggak bisa karena ada valve tertutup. Nggih. Saat anu bisa dikendalikan, nggak bisa bocor gitu. Berarti belum keluar itu waktu itu gasnya. Belum keluar ya, gas memang belum keluar, masih dalam proses pengeboran. Nggih. Kalau pengeboran kan bisa dikendalikan, dibuka ditutup nanti kan disalurkan. Nggih. Kalau pengeboran, tapi berhubung ada krek retak, gas yang liar di dalam itu tadi nyari tempat yang tekanannya lebih rendah, Nggih. longgar. Satu gempa minggu prei, Senin subuh petani di kampung apa? Korong itu, iya kan kotak 100 kali 100 Nggih. lokasi ini sumur, lokasi ini pengeboran itu di luar. Di luar sumur berarti ya. Ya, awalnya di luar, ya memang di luar itu. Di luar sumur blugeduk ngerti blugeduk kayak anu rumah apa ngarane cuyu. Nggih. Lumpur. Masih kecil itu. Kecil, maunya awal kecil, subuh itu kecil. Keluar air apa keluar lumpur? Lumpur. Awalnya kecil, lumpur. Lah mari ngono, jam 7 jam 8 petugas drilling nelpon aku karena aku paling rajin di kantor itu di kono. Berarti kalau pagi itu paling duluan saya datang. Begitu datang orang Dari Malang itu PP. Iya, tiap hari PP aku. Terus rek itu laporan goleki wong HSE, wong safety. Karena ada kejadian itu mau lapor. Lho, jam-jam ini durung ana wong, Pak, tak marah gitu. Pak Willem. Kursi drilling pun Willem Ampun. Durung ana wong, Pak Willem. Jam ini. Nanti jam-jam 8 sama nanti pemane. Oh ya, Pak, ono. Itu jam 8, jam 9 wis rame. Jam 11 wis 20 meter itu. 20 meter udah naik. Lumpur. Bukan air mancur, air lumpur. Waktu pas meledaknya itu loh sampai kelihatan kok dari rumah itu. Lek meledaknya itu bukan itu gas. Gasnya itu. Gasnya mesinnya. PGN yang tiap hari dilalui urukanku. Bukan lumpur itu. Tapi itu bukan. PGN tuh nggak masuk ke Lapindo. Enggak. Berarti Jalur memang sendiri. sudah existing. PGN mengambil punya Lapindo tapi masuknya bukan di situ. Itu yang pipa 28 in Mas. Nggih. Yang di bawah tanah sepanjang tol, Iya. mulai dari Madura turun nang Dari Madura? Loh iya, kono Pagerungan. Pagerungan itu cedek Malang Bali timbangane nang Madura. Sepanjang laut munggah Telocor munggah sepanjang di tanam mari nyabrang ini sepanjang tol sampai Surabaya sampai Gresik. Nah itu pipa kan besar. Nggih. Sebelah kiri jalan Purwonembong tol. Nggih. Selama saya pengurukan memang dulu bisa terkontrol karena kan urukannya tronton sing 4 likur ton, 4 likur kubik bahkan 30 itu segede-gede mondar mandi lah. Ini kan ada pipa di bawah tanah. Oh. Pipa ini bila buat ketika kedalamannya cuma 1,5 meter. Nggih. Awal-awalnya ya tuh di bawah kontrol saya tak kasih plat yang tebelnya sain di atas pipa itu
Jadi kalau truk itu harus lewat situ. Jadi bebannya nggak langsung kena emblas nang pipo, tapi ketahan plat ini tuh lama kelamaan kan nggak kontrol, saking akeh. Nggih. Bisa jadi lewat di atas plat, bisa jadi udah enggak. Nah, itu saya baru nyampe rumah sebelum misa itu. Ini baru nyampe rumah, belum sampai copot pakaian, belum mandi nih gitu loh. Ono apa ya itu ya, kawan yang di lapangan melaporan. Iki mbusing dikit tuh, mbusing keluar bingung. Itu kan udah ada 3 rig. Rig yang jeblos itu sama 2 rig yang mau nyuntik. Jadi mereka bingung mau laporan. Ya kira kemarin pagi pakaian mana budal lagi. Terus ganti rugi ke PGN. Iya, itu urusan sing kono enggak. Panjang Mas. Sing goib barang ya pakai Mas. Goib. Ya macam-macam lah. Katanya keluar makhluk-makhluk dari Wah, bawah itu. ya kayak udah kepercayaan Nek, kan. saya dengar dari Apa? orang yang di mana ada semburan itu katanya waktu pas mau 10.000 ketoi ulung, nggak tahu sih Oh bener iya, apa enggak gitu, mereka. Pak. Jadi satu ngebor belanjaan iki tapi itu nggak dilakukan menurut Ya saya. mungkin nggak nyampaikan ke orang eksternal saya. Ya kan salurannya beda-beda. Kayak orang kampung ngomongin nang sopo, nggak nyampe. Misalnya kan, Iya, betul. gitu loh. Karena misalnya kan setiap tempat itu kan untuk penunggunya. Ya percaya atau Mungkin enggak, pulang nuwun, tak betul. assalamualaikum, tak Betul, apa ya kan kita betul. nggak tahu. Percayaan memang iya, tapi kenyataannya seperti itu memang ada. Karena pernah saya lakukan di Jawa Timur itu tadi di Pagerungan itu. Pagerungan itu pulau terpencil ya, jauh dari Madura, tapi itu wilayahnya Sumeneb. Tapi dekat dengan Bali. Itu juga gitu. Pengaku pagi itu itu numpak sepeda yang kalau itu pada mini ngubengi pantai itu 2 jam tembus kok nyampe gini mana ya. Numpak merene plasaku merene. Lho kok boleh ketemu merene mana? Itu ngebot di situ. Rignya besar, punya Argo Balindo dulu. Ngebor itu udah 20.000 kalau nggak salah paling dalam. Itu gak malu-malu, mandek grep. Bingung. Kasih durung oleh ini. Terus karo kamu dia apa? Dikongkon belek pedus nanem dasi pedus di gunung. Beli dilakoni ya bro. Itu loh. Gasnya paling besar dari Saya sana kan itu. zaman dulu itu ya ngaku tentang banyak sejarah seperti itu. Iya. Ya itu lagi kenyataan ya, saya percaya itu enggak, memang ada. Kan setiap kedalaman dites. Itu kan nyambung dengan di control room, orang engineer, orang bagian apa itu namanya pelumuran lah, lumpur. Nanti kan dalam sian ya dikasih lumpur supaya lapisannya kayak gini. Alat itu di kedalaman 9.000 berapa, hampir 10.000. Itu alat itu setiap itu bisa monitor. Tapi begitu di kedalaman berapa, ini nggak bisa monitor. Kayak noise itu rusak itu. Rosok ora kena di monitor. Ya tuh, waduh alat itu rusak rek. Diunggahno. Api dilebokno maneh ke kedalaman berapa api. Tapi begitu naik kedalaman 9.000 berapa itu rusak maneh. Kayak suara rusak itu loh. Balik diangkat maneh. Api kok gitu. Dilebok maneh. Tiap kedalaman batu. Tapi begitu di situ rusak maneh. Dia penasaran. Wis terus noai. Terus no lewat berapa itu api gitu loh. Lah itu bisa jadi ada saluran gunung berapi. Belum berapa. Kan ini kita ini kan di bawahnya di atasnya saluran gunung Terus berapi yang kemungkinan lama. Pak ngapunten, misalnya kan ini kan otomatis ya suara alam ya. Ya. Sumbernya lumpur kan keluar semua. Terus dan itu wis hampir 12 tahun ini ya Ya, lebih ya. ya. Dan ini apa kira-kira apa ya? Ambles. Iya. Enggak, itu kan apa yang ngarani Ya kan otomatis kan dijupui toh Pak. migrasi terus kan dari sana ke ini yang di dalam itu kan air apa itu yang keluar itu air sama lumpur migran jadi lah kalau penurunan dikit ya kayak jalan tol itu kan ada penurunan tiap tahun berapa senti jenengan kan nggak kerosok saya nguruk terus tapi itu nggak pernah tinggi ya segitu tok tapi butuh diuruk nah gitu loh terutama di pinggir jalan raya itu yang paling nyolok itu rel kereta itu diuruk pirang meter aja sampai saya ya tetap segitu aja kan. Nah namanya tuh subsidence penurunan tapi kita nggak bisa monitor secara keamatan tapi berdasarkan tudulet itu sebulan bisa ditelok turunan saya ini ditambah urukan kan kalau kita nguruk sepintas kan supaya nggak amber
Itu aja. Padahal itu juga kita akan monitor ketinggiannya. Gitu. Berapa turunnya per tahun gitu. Dari situ subsidence namanya. Jadi tempat itu yang paling parah ya di pinggir jalan raya itu nampak. Tapi kalau tempat lain kan karena oleh tambahan lumpur, jadi nggak perlu di pinggir jalan jangan nampak gitu kan. Ngoten malah cerita banyak. Ternyata ceritanya banyak. Banyak panjang. Itu berarti sampai sejarah ya, pelaku sejarah. Pelaku utama saya karena saya ontrak konstruksi, kon golek lokasi aku, nguruk aku, ngawal dik aku. Terus pertama ngurusi lumpur saya itu pertama saya sendiri. Dulu. Iya, memang orang konstruksi saya, tapi kan saya merintah orang-orang kontraktor gitu loh. Boleh dikata orang-orang situ sebetulnya kenal saya banyak. Gitu. Terus sendiri kontraktor yang nyambut gawe. Pertama yang gede kulit setengah meter tak nutup pas sawah gitu. Ora lamber ono gitu kan. Hari-hari pertama, kedua, ketiga gitu. Terus bosi tol sing duwe tol ini dari Jakarta juga datang. Pak, tolong Pak ya, tolong ini di tadi apa itu sak pasir supaya nggak masuk ke tol ya Pak, siap. Saya sendiri. Terus lama-lama dibantu kawan-kawan Sipur 5 sana loh, Malang. Sipur 5 masuk, akhirnya Lapindo Pak Badrin datangkan orang-orang PU Jakarta. PU. Itu belum diambil alih PU itu. Belum, waktu itu yang didatangkan sekarang dari Menteri PUPR itu Mas. PUPR. Pak Basuki Hadi Mulyono itu kan sama saya waktu di sini. Oh, Ya Pak Hadi Mulyono itu harus sama saya, Pak UPR-nya dulu ini Pak Hadi, Pak Mulyono itu Pak Basuki Hadi Mulyono itu. Di situ saya sama Pak PU itu namanya dibentuk Timnas Penanggulangan Lumpur. BPLS belum itu. Belum. Saya Sipur dibantu bapak-bapak dari pekerjaan umum lah. Dari Jakarta datangkan orangnya baru datang, ya itu dibantu. Terus hampir 3 tahun dibentuk BPLS Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Nah disitulah berjalan 3 bulan saya ditarik sama Lapindo. Lalu saya pulang balik, orang-orang ngusus lumpur, orang urusan jual beli tanah, sampai urusannya gas. Ya banyak nganggurnya gitu loh. Tadinya ya mulai lumpur, waduh wis. Ribet itu. Sampai kenal Bu Lurah, kenal Pak Lurah itu, sampai lurah-lurah sing kanca-kancaku sing ngene Tanggulangin itu wis mati kabeh. Iya, gitu. Ono apa Mas? Oh, buat ceritanya Mas. Terus belum dibuang ke Kaliporong tuh waktu itu. Belum. Kaliporong kan belum sampai ke sana kan. Masih di lingkungan situ tok itu. Itu alat-alat yang nyewa ini. Nyewa yang mana? Iya, untuk buang lumpur Lapindo. Ya nyewa alat-alat berat orang setempat situ. Kayak gak salah orang Siring itu ada, orang apa itu Tanggulangin Tas itu ada, orang Pandaan ada. Ya saya yang nyari. Saya gitu. Pompa lumpur saya. Itu semua itu saya dulu gitu. Makanya ya wis lah. Gitu. Pelaku sejarah. Mulai dari nol lah ya. Yes. Bukannya 97 itu ditaruh di situ. Saya itu dari Pekanbaru sana loh, Rio, Kepulauan. Dulu ikut bakti di sana, terus di sini buka di sini. Di sini orang sini butuh orang ya, lek butuh sono ngopo sih orang Jawa mbok aku aja di sana gitu. Aku taruh sini. Dan pulang kampung. Kalau ke Rio itu sebulan sekali pulang, ya tuh 2 minggu off. Tapi keluarga tetap Malang, di Malang. Mangan dia bapak tuh balik nang Malang. Oh ini gini juga itu koncoku nangke sing cedek kontraktor. Bah iki lho Pak tanah murah. Oh selapus sih apa kene aku di Malang gitu loh. Sekarang ketun aku harga-harga itu kayak di Tulangan tadinya cuma 10.000 20.000 per meter. Saiki ya jutaan. Karena iya kan dengan berjalannya waktu terus kena pengaruh lumpur. Kalau bisa itu memang investasi tanah itu bagus. Iya duitnya besar, untung-untungan. Ya kalau menyangka hoki ya memang di situ. Gitu loh. Jangan gitu loh. tapi ya sumber lainnya masih operasi kayaknya. Masih, tapi ya penurunan terus Mas. Yamannya itu kan nggak ada pembaruan. Ya katakanlah di sini 1 liter. Saya gitu cukup terus pirang mili sesuai entek. Semakin penurunan ya.
tidak ada pembaruan, tidak ada fosil-fosilnya itu kan ratusan bahkan ribuan tahun. Iya, bisa jadi gas ya gitu kan ribuan tahun. Kemudian diambil, disedot terus, ya lama-lama habis mas. Kalau nggak ada, sebetulnya itu bukan sumur terakhir mas, masih banyak di sana di mana Telocor itu loh, Ketingan, daerah Ketingan. Baru kalau nggak salah itu ya. Iya mau ke sana, tapi ya tergantung dari warga. Ngapun nek iso memprediksi yo. Misalnya daerah iki mengandung gas niku ana arahe. Ya, itu kan namanya di pengambilan geosurvey, seismik. Seismik ditembak, masukkan alat tembak jeder. Nah nanti ada konektornya seperti apa, itu nanti dimasukkan sana baru. Oh ini ono kandungan, ini ono gitu. Itu kerjaannya orang seismik. Itu di luaran itu, di luar PT apa masih? Yo kontrak kita. Oh. Yo PT tapi bukan orang PT-nya. Kita kan ada vendor apa gitu. Yo mitra mas. Dan aku jero panjang meter, aku dinteni ngomong. Yo terima kasih Rara nek